요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. Ketemu lagi dengan saya Emma di channel Emma Alia Putri. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Alia Putri. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jaya Palu, semester 3, Prodi Keperawatan. Dalam video ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Upaya Mencegah Harsat Kimia. Harsat kimia adalah suatu potensi bahaya kimia, merupakan paparan yang terjadi pada pekerja dengan berbagai macam bahan yang mengandung racun, dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan, baik akut maupun jangka panjang. Berikutnya, upaya-upaya pencegahan harsat kimia. Pertama, substitusi. 2. Modifikasi dan perubahan proses. 3. Ventilasi. 4. Isolasi. 5. Spot cooling. 6. Pelindung diri atau biasa disebut APD. 7. Pengaturan waktu kerja. 8. Jaminan sosial. 9. Olahraga atau biasa disebut kesegaran jasmani. Berikutnya, pengadaan bahan kimia berbahaya. 1. Setiap pembeli atau pengadaan bahan kimia berbahaya harus dicantumkan dengan jelas di dalam lembar PP atau PO tentang kelengkapan informasi. Kedua, spesifikasi mutu kemasan atau wadah tertulis dengan jelas dalam lembar PP atau PO dengan memperhatikan keamanan, ketahanan, efektivitas, dan efisiensi. Ketiga, setiap wadah bahan kimia berbahaya harus dilengkapi dengan tanda risiko berbahaya. Keempat, unsur atau penjabat yang mengajukan pembelian bahan kimia berbahaya berkewajiban melengkapi syarat-syarat K3. Bongkar muat bahan kimia berbahaya. 1. Sebelum melaksanakan kegiatan bongkar muat bahan kimia berbahaya, pengawas setempat harus menyiapkan kelengkapan administrasi. Kedua, perencanaan dan tindakan-tindakan K3 harus dilaksanakan sebaik-baiknya sebelum dan sesudah melaksanakan bongkar muat. Ketiga, yakinkan bahwa para pekerja sudah mengetahui bahaya-bahaya yang ada serta cara-cara pencegahan dan pengulangannya dengan cara memberikan pengarahan dan penyuluhan K3 oleh pengawas setempat, terutama bagi pekerja baru. Keempat, sarana pelindung diri. Alat pemadam yang sesuai dan perlengkapan P3 harus disiapkan secukupnya dan digunakan sebagaimana mestinya. 4. Sarana pelindung diri seperti alat pemadam yang sesuai dan perlengkapan P3K harus disiapkan secukupnya dan digunakan sebagaimana mestinya. Penyimpanan bahan kimia berbahaya. 1. Gudang. Tempat penyimpanan bahan kimia berbahaya harus dibuatkan sedemikian rupa sehingga aman dari pengaruh alam dan lingkungan. 2. Sarana K3 haruslah disiapkan dan digunakan sebagaimana mestinya. 3. Tata letak dan pengaturan penempatan bahan. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia berbahaya. Sebelum menggunakan bahan kimia berbahaya, harus diketahui terlebih dahulu informasi bahaya baik segi kebakaran, kesehatan, keracunan, dan peledakan. Selanjutnya, saran pencegahan untuk dapat terhindar dari bahaya kimia.
1. Kebakaran. Di setiap laboratorium seharusnya tersedia air. Jangan meletakkan bahan yang mudah terbakar dekat dengan api seperti bensin dan spiritus. 2. Ledakan. Pada pekerja yang mengeluarkan panas, jangan menggunakan sistem tertutup pada saat penyulingan atau melakukan reaksi kimia. Ketiga, penyerapan bahan kimia. Jauhkan bahaya kimia dari kulit karena penyerapan bahan kimia melalui kulit dapat menyebabkan paparan reaksi alergi serius. Keempat, inhalasi bahan kimia. Jauhkan hidung dari bahan kimia senyawa seperti estetil klorid akan mengganggu selaput mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Selanjutnya materi kedua, upaya mencegah harsat psikososial. Harsat psikososial, suatu bentuk bahaya yang dapat mengancam kesehatan mental para pekerja dan risiko penurunan produktivitas pekerja. Selanjutnya, kondisi harsat psikologis. 1. Penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen atau pendidikannya, sistem seleksi dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai. Kedua, hubungan antara individu yang tidak harmoni dan tidak serasi dalam organisasi kerja. Ketiganya mempelajari bahaya psikososial dan stres kerja agar produktivitas kerja dapat tetap terjaga. Selanjutnya, kategori harsat psikososial. 1. Fungsi budaya organisasi komunikasi yang buruk. 2. Rendahnya dukungan untuk pemecahan masalah dan pengembangan diri pribadi. 3. Buruknya hubungan dengan atasan. 4. Konflik interpersonal. 5. Rendahnya nilai sosial terhadap pekerjaan. Selanjutnya, bahaya psikososial mempunyai gejala stres dan gangguan emosional. Stres. 1. Kepuasan kerja rendah. 2. Semangat dan energi menjadi hilang. 3. Komunikasi yang tidak lancar. Emosional. 1. Cemas. 2. Gelisah, penyimpangan seksual. 4. Ketagihan alkohol dan psikotropika. Selanjutnya, pengenalan potensi bahaya di tempat kerja. 1. Faktor teknis, yaitu segala hal yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam suatu proses produksi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat produktivitas. 2. Faktor lingkungan, yaitu potensi bahaya yang berasal dari dalam lingkungan yang bisa bersumber dari proses produksi termasuk bahan baku. 3. Faktor manusia, yaitu potensi bahaya yang cukup besar terutama manusia yang melakukan pekerjaan tersebut tidak berada dalam kondisi kesehatan yang prima baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, upaya pencegahan harsat psikososial. 1. Tempatkan karyawan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan. 2. Ciptakan hubungan personal yang baik antara karyawan dan atasan. 3. Struktur dan iklim organisasi harus baik. 4. Pengembangan karir yang baik. 5. Hindari konflik. Selanjutnya, materi terakhir yaitu upaya mempertahankan ergonomik pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. Definisi ergonomik. Definisi ergonomi, ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan,
kemampuan dan keterampilan manusia. Selanjutnya, tujuan ergonomi meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, manfaat ergonomi. 1. Menurunnya angka kesakitan akibat kerja. 2. Menurunnya kecelakaan kerja. 3. Biaya pengobatan dan kompensasi berkurang. 4. Stres akibat kerja berkurang. 5. Kerja bertambah dengan baik. 6. Rasa aman karena bebas dari gangguan cedera. 7. Kemampuan kerja meningkat. Selanjutnya, posisi atau sikap kerja berdiri. Yang penting dalam bekerja dengan posisi berdiri adalah tinggi badan berdiri, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul, dan panjang lengan. Bekerja dengan posisi berdiri terus-menerus akan mengakibatkan penumpukan darah dan berbagai cairan tubuh pada kaki, dan ini akan membuat bertambahnya biola berbagai bentuk dan ukuran sepatu yang tidak sesuai. Contohnya seperti pembersih Carlex, dokter gigi, penjaga tiket, tukang cukur pasti memerlukan sepatu ketika bekerja. Berikutnya, posisi atau sikap kerja berbaring, dorsal rug back, tergeletak di belakang rawan berbaring pada perut. Kedua, Sims, semirawan berbaring di samping biasanya kiri dengan atas lutut bertekuk. 3. Lower D, tergeletak di belakang dengan kepala tinggi, lutut dada atau genuk pectoral berbaring di lutut dengan dada beristirahat di tempat tidur. 3. Dorsal lithotomy, tergeletak di belakang dengan kaki disanggurdi dan laternal berbaring di samping. Posisi tergelentang dapat dimodifikasi dengan menekuk lutut dan menempatkan kaki datar di tempat tidur. Kelima, Delbrooks, posisi kepala down berbaring dengan kepala lebih rendah dari kaki untuk mengobati sengatan dan mempromosikan aliran darah ke otak. Selanjutnya, posisi sikap kerja duduk. 1. Posisi paha horizontal sejajar dengan lantai. 2. Posisi telapak kaki menepak ke tanah. Bila tidak, berarti posisi duduk Anda terlalu tinggi. Ketiga, bantalan kursi menopang punggung bagian bawah sehingga punggung tetap tegak. 4. Rubah posisi duduk Anda secara berkala selama bekerja, karena duduk dalam posisi yang tetap dalam jangka waktu bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Kelima, punggung santai tapi tidak membungkuk. Keenam, kepala tak membungkuk atau terlalu condong ke depan. Berjalan kaki adalah salah satu latihan fisik benturan ringan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain bisa memperbaiki suasana hati, berjalan kaki juga membantu mengatasi depresi. Selanjutnya, dampak dari posisi tubuh yang salah saat bekerja. Keluhan muskulental adalah keluhan pada bagian otot yang dirasakan oleh seseorang melalui dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Keluhan hingga kerusakan ini biasanya diistilahkan dengan keluhan muskulental disorder atau cedera pada muskulental. Dari penjelasan ketiga materi yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa
Hazard adalah segala sesuatu yang dapat berpotensi bahaya di berbagai lingkungan kerja. Berdasarkan jenis bahaya primer terbagi atas 4. Yang pertama, bahaya psikososial, bahaya kimia, bahaya fisik, dan bahaya biologi. Selanjutnya, ergonomi dapat dikaitkan dengan teknologi yang berfungsi sebagai mempermudah pekerjaan. Demikian isi presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.